Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Pernikahan Dini episode 8. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 8 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya, pada saat Rai dan Dini berjalan berdua. Saat itu Rai kembali mengungkapkan perasaannya kepada Dini, bahwa Rai saat itu masih belum bisa berhenti memikirkan Dini. Lalu setelah Dini mendengar hal itu, ia terlihat terkejut dan merasa canggung dengan Rai. Saat itu Dini tidak memberikan komentar sama sekali. Dini hanya bisa terdiam. Singkat cerita, mereka pun akhirnya mau pada pulang. Di sini ternyata Vincent sudah memesan taksi untuk mereka berdua pulang. Lalu Vincent pun terlihat sangat kesal ketika melihat Dini dan Rai yang begitu sangat dekat. Lalu di sini Rai pun membukakan pintu mobil untuk Dini. Padahal Vincent saat itu hendak melakukannya. Seketika raut wajah Vincent pun kembali bersedih. Tidak hanya itu, pada saat Vincent mau duduk di sebelah Dini pun, saat itu Dini tidak mau dan menyuruh Vincent untuk duduk di depan. Hal itu Dini katakan di depan teman-temannya, dengan alasan kalau Dini saat itu mual kalau dekat-dekat sama Vincent. Saat itu pastinya Vincent sangat sakit hati dan sangat hancur. Apalagi Dini mengatakan hal itu di depan teman-temannya. Lalu setelah sampai di rumah, Vincent dan Dini pun kembali berdebat. Di sini Vincent bertanya, apakah sebenarnya Dini masih suka sama Rai? Karena pada saat Dini berkumpul dengan teman-temannya tadi, Dini memperlakukan Rai seperti orang yang sangat spesial dibandingkan teman-temannya yang lain. Lalu di sini pun Dini bilang kalau mereka tuh udah akrab dari dulu, jadi wajar dong. Lalu Vincent pun mengatakan kalau Dini tuh nggak bisa ngertiin perasaannya Vincent. Kemudian di sini tiba-tiba Dini pun mengatakan kalau abis bayi yang dikandungnya itu lahir, mereka juga akan pisah. Dengan entengnya Dini mengatakan hal itu. Di sini Vincent pun gak habis pikir sama Dini. Vincent pun kembali merasakan sakit hati. Lalu di hari berikutnya, pada saat Vincent sedang merancang mobil milik Argo, tiba-tiba manajernya Vincent datang, yaitu Angelica alias Angie. Saat itu Angie memberikan kabar gembira bahwa konsep desain yang dibuat oleh Vincent diterima oleh kliennya. Lalu setelah itu Angie pun mengajak dan mentraktir Vincent untuk ngopi dan mengobrol bareng di kafe sebagai hadiah kerja keras Vincent selama ini. Lalu pada malam harinya, terlihat Dini yang sudah mulai sekolah online alias homeschooling. Tak lama kemudian Vincent pun pulang. Saat itu Dini pun merasa kesal karena Vincent pulang larut malam gak seperti biasanya. Lalu setelah itu Dini pun menyuruh Vincent untuk mandi terlebih dahulu. Lalu pada saat Vincent mandi, tiba-tiba Angie mengirimkan pesan kepada Vincent. Saat itu Angie berterima kasih kepada Vincent karena sudah ngobrol dan mau ngopi bareng. Dan pesan itu pun dibuka dan dibaca oleh Dini. Saat itu Dini pun terlihat kesal dan emosi kepada Vincent dan menganggap kalau Vincent itu masih belum berubah, masih ganjen sama cewek-cewek di luar sana. Lalu setelah membaca pesan itu, seketika perutnya Dini pun kesakitan. Lalu setelah beberapa saat, Vincent pun datang dan membawa Dini ke kamarnya. Lalu pada saat di kamar, Dini pun tiba-tiba cuek kepada Vincent. Hal itu pun membuat Vincent merasa heran. Vincent pun bertanya, apakah Vincent ada salah sama Dini? Lalu di sini Dini pun ngeledekin Vincent dengan mengucapkan kembali pesan yang Angie kirimkan kepada Vincent. Nampaknya di sini Dini mulai cemburu sama Vincent dan gak suka kalau Vincent dekat-dekat dengan wanita lain. Kemudian Vincent pun berusaha untuk menjelaskan semuanya. Namun di sini Dini pun terlihat masih bete dan sangat kesal, sampai akhirnya Dini menyuruh Vincent untuk keluar dari kamarnya. Lalu di esok harinya, Vincent membuatkan Dini sarapan dan membuatkan Dini susu vitamin. Namun di sini Dini masih menghiraukan Vincent dan masih terlihat marah sama Vincent. Dini sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Lalu tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumah mereka dan ternyata dia adalah Angie. Lalu setelah melihat Angie datang, raut wajah Dini pun terlihat semakin kesal dan semakin bete.
Namun ternyata Angie datang ke sana atas permintaan Vincent untuk menjelaskan pesan yang sebelumnya dikirim Angie kepada Vincent agar Dini tidak salah paham. Di sini Angie pun menjelaskan semuanya kepada Dini. Lalu secara perlahan Dini pun mulai percaya dengan Vincent dan ucapan dari Angie. Lalu pada scene berikutnya, di keesokan harinya Vincent kembali membuatkan Dini sarapan pagi dan membuatkannya susu vitamin. Di sini Dini tidak lagi cuek kepada Vincent. Bahkan Dini sempat menanyakan Vincent tentang pekerjaannya. Lalu tiba-tiba pembicaraan mereka pun mulai serius. Di sini Dini tiba-tiba berterima kasih kepada Vincent karena dari kemarin-kemarin Vincent sudah mau nunjukin kalau dia emang berusaha agar Dini bisa menerima Vincent. Namun Dini juga bilang kalau dia juga belum dan masih sulit buat bisa menerima Vincent. Lalu di sini Vincent pun mengatakan kalau dia bakal terus berusaha agar nantinya Dini bisa nerima Vincent dengan sepenuh hati. Sepertinya di sini Dini sudah mulai nyaman dengan Vincent. Sikap Dini di hari itu juga terlihat sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di sini Dini sudah mulai senyum dan bercanda dengan Vincent. Lalu pada siang harinya, teman-temannya Dini pun kembali main ke rumahnya Dini. Namun saat itu tidak ada Rai. Di sini mereka pun membahas tentang Vincent. Teman-temannya Dini mengatakan kalau Vincent itu kelihatannya beda banget kalau dibandingin pas masih sekolah. Sekarang Vincent terlihat baik dan sayang banget sama Dini. Dini pun hanya bisa tersenyum mendengar pembicaraan mereka. Lalu tiba-tiba Carla pun berkata mengenai perasaan Dini kepada Vincent. Apakah Dini sudah mulai menyukai Vincent atau masih memikirkan Rai? Pertanyaan itu pun sedikit membuat Dini tersinggung. Lalu setelah teman-teman yang lainnya sedang membuat makanan, Dini pun menghampiri Carla dan mengatakan kalau sikapnya ke Vincent gak ada kaitannya sama Rai. Lalu Dini juga mengatakan kalau dia sama sekali tidak memikirkan Rai. Scene pun berpindah di malam hari memperlihatkan Vincent yang masih berada di tempat kerjanya. Dan saat itu ia bersama dengan Argo. Perlu kalian ketahui bahwa setelah Vincent bekerja di sana, Argo sering banget mampir ke tempat kerjanya Vincent. Bahkan sering membawa mobilnya untuk dimodif di tempatnya Vincent. Dengan begitu ia juga membantu Vincent mendapatkan banyak bonus dari pekerjaannya itu. Lalu di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba papahnya Vincent menelpon Argo. Sontak Argo pun panik dan langsung mengambil ponselnya. Di sini Vincent pun merasa curiga dengan Argo. Lalu di sini Argo pun ngeles dan berbohong kalau yang nelpon tadi itu bukan siapa-siapa. Lalu Vincent pun pergi ke ruangannya untuk mengambil tas dan barang-barangnya karena ia mau pulang. Lalu saat Vincent pergi, papahnya Vincent kembali menelpon Argo. Di sini mereka pun berbincang. Dan ternyata selama ini papanya Vincent dan Argo bekerja sama untuk mengawasi Vincent. Bahkan pekerjaan Vincent pun ternyata sudah diatur oleh papanya sendiri. Papanya yang selama ini membantu Vincent. Bahkan Angie juga terlibat dalam urusan ini. Kemudian setelah mereka selesai menelpon, ternyata di belakang Argo sudah ada Vincent. Dan saat itu Vincent mendengar apa yang mereka bicarakan. Nah di sini Vincent pun terlihat sangat marah dan emosi kepada Argo. Tanpa basa-basi, Vincent pun langsung menghajar Argo serta menonjok Argo berkali-kali. Lalu dengan penuh rasa emosi, Vincent pun bilang ke Argo kalau dia nggak butuh bantuan lagi dari papahnya. Kemudian Argo pun di sini mengatakan kalau papanya Vincent tuh sayang sama Vincent karena Vincent anak satu-satunya. Namun di sini Vincent tetap emosi sama Argo. Namun untungnya Angie pun datang dan memisahkan mereka berdua. Tetapi di sini juga Vincent marah sama Angie karena Angie juga terlibat dalam masalah ini. Angie juga sebenarnya dibayar oleh papahnya Vincent untuk menerima Vincent bekerja di sana. Di sini Angie pun hanya bisa terdiam karena semua itu memang benar adanya. Lalu sepulang dari sana, ternyata Vincent pulang ke rumah dan menemui ayahnya. Di sini Vincent pun marah-marah sama ayahnya karena ayahnya selalu ikut campur dengan hidupnya. Padahal saat itu Vincent ingin belajar hidup mandiri. Lalu di sini papanya pun mengatakan kalau ia melakukan hal itu karena papanya sayang sama Vincent. Namun di sini Vincent masih terus-terusan marah dan meminta papanya untuk tidak ikut campur lagi dengan kehidupannya Vincent. Vincent bakal buktiin kalau Vincent mampu hidup tanpa bantuan dari papanya. Lalu Vincent pun pergi dari sana. Scene pun berpindah memperlihatkan Dini yang terlihat sedang kesal.
Saat itu ia sedang mengacak-acak makanan yang sedang ia makan. Lalu seketika Vincent pun pulang. Setelah Vincent pulang, tiba-tiba Dini mengatakan kalau dia udah tahu semuanya. Karena sebelum Vincent pulang, Argo sempat nelpon sama Dini dan memberitahukan semuanya kepada Dini. Namun sepertinya di sini Dini salah paham. Dini menganggap kalau selama ini Vincent itu bohong mengenai rumah dan pekerjaannya. Dini berpikir kalau selama ini Vincent dibantu oleh papanya. Mendengar hal itu, Vincent pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa sebenarnya Vincent juga baru mengetahui hal itu. Namun di sini Dini tidak percaya dan menganggap kalau Vincent mempermainkannya selama ini. Ketika Vincent mau menjelaskannya, di sini Dini selalu memotong pembicaranya Vincent. Dini mengatakan bahwa padahal Dini saat itu sudah mau berubah untuk Vincent, menjadi istri yang baik untuk Vincent, tapi malah semuanya jadi kayak gini. Sampai-sampai Dini pun mengatakan kalau Vincent tuh nggak pernah berubah. Vincent masih menjadi anak yang manja dan masih bergantung kepada papanya. Di sini Vincent pun mulai terbawa emosi. Vincent mengatakan kalau Dini itu nggak pernah ngelihat sedikit pun sisi baik dari Vincent, padahal ia sudah berusaha sebaik mungkin selama ini. Dan lagi-lagi di sini Dini membantah perkataannya Vincent. Lagi-lagi ia mengatakan kalau Vincent itu nggak bakal berubah. Vincent cuma anak manja yang selalu ada di bayang-bayang orang tuanya. Setelah mengatakan hal itu, Dini pun langsung masuk ke kamarnya. Lalu setelah itu Vincent pun terlihat sangat sedih dan pusing dengan kondisinya saat ini. Sampai akhirnya Vincent pun menelpon Ricky dan ia memutuskan untuk pergi ke rumahnya Ricky saat itu juga. Di sisi lain, Dini pun mengetahui kalau Vincent pergi dari rumah. Lalu Dini pun menelpon Carla dan meminta Carla untuk datang ke rumah. Saat itu Dini ingin curhat mengenai kondisinya saat ini. Singkat cerita, setelah Vincent sampai di rumahnya Ricky, ia pun langsung marah-marah dan bercerita kepada Ricky mengenai apa yang barusan terjadi. Di sini Ricky pun mencoba untuk menenangkan Vincent. Lalu ia mengatakan bahwa papanya Vincent itu sayang sama Vincent. Coba deh dibandingin, selama ini Vincent berusaha bersikap baik kepada Dini, tapi Dini sama sekali belum menerima Vincent. Sedangkan papahnya Vincent, padahal Vincent sudah membuat papahnya kecewa dan membuat harapan papahnya hancur, tapi papahnya masih sayang dan peduli sama Vincent. Di sini Ricky berpesan agar Vincent memikirkan lagi mana yang baik untuk Vincent. Lalu di sini Vincent pun mulai sedikit tenang. Namun seketika Vincent pun kembali emosi ketika melihat Argo yang ternyata ada di rumahnya Ricky. Perseteruan pun kembali terjadi antara Vincent dan juga Argo. Namun untungnya Ricky berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Lalu di sini Ricky pun menjelaskan kepada Vincent kalau sebenarnya Argo itu kasihan sama Vincent. Dia nggak mau ngelihat Vincent hidup susah. Makanya dia mau menerima tawaran papahnya Vincent untuk mengawasi dan membantu Vincent. Di sini Ricky juga mengatakan kalau semisalnya ia yang diberikan tawaran itu, Ricky juga pasti akan menerima tawaran itu. Lalu di sini Vincent pun mulai luluh dan mulai memahami situasi ini. Vincent pun akhirnya sadar dan mereka pun akhirnya bisa kembali baikan. Saat itu Vincent pun meminta maaf dan memeluk Argo dan juga Ricky. Lalu di esok harinya, tiba-tiba mamah dan papahnya Dini datang ke rumahnya Dini. Dan saat itu ternyata Vincent belum pulang karena ia menginap di rumahnya Ricky. Setibanya mereka di sana, Dini pun terkejut. Lalu di sini papahnya pun langsung masuk dan mencari Vincent. Saat itu papanya Dini terlihat sangat kesal dan emosi kepada Vincent. Dan ternyata saat itu mamanya Dini sudah mengetahui perihal masalah yang terjadi antara Vincent dan juga Dini. Ternyata saat itu mamahnya diberitahukan oleh Carla. Sampai akhirnya di sini mamah dan papahnya Dini pun berencana untuk mengajak Dini kembali pulang ke rumah. Di sini Dini pun langsung merasa sedih dan akhirnya Dini memeluk mamahnya agar ia merasa lebih tenang. Singkat cerita, Vincent pun pulang ke rumahnya. Dan saat itu Dini sudah tidak ada di rumah. Vincent pun berusaha mencari Dini ke sana kemari, namun tidak ketemu. Sampai akhirnya Vincent pun menelpon mamahnya Dini. Lalu di sini mamahnya Dini pun memberitahukan ke Vincent kalau Dini sudah pulang ke rumah mamah papahnya. Di sini mamahnya Dini berpesan kepada Vincent agar Vincent dan Dini tidak bertemu terlebih dahulu. Berikan Dini waktu untuk sendiri dulu. Di sini Vincent pun hanya bisa terdiam dan berusaha untuk mengerti apa yang mamahnya Dini sampaikan.
Pada scene berikutnya memperlihatkan Carla dan Ray yang datang menemui Dini di rumahnya. Saat itu Carla meminta maaf kepada Dini karena sebelumnya memberitahukan ke mamanya mengenai masalahnya Dini sama Vincent. Di sini Carla beralasan kalau ia sangat khawatir sama Dini. Jadi ia memutuskan untuk memberitahukan ke mamahnya Dini. Di sini Dini pun langsung mengerti dan paham akan hal itu. Lalu di hari berikutnya, saat itu terlihat kandungannya Dini yang sudah mulai membesar. Saat itu ia sedang mengobrol dengan mamahnya. Saat itu mamanya pun mengatakan kepada Dini agar Dini bisa membuat keputusan mengenai kelanjutan hubungannya bersama Vincent, agar mereka bisa menemukan jalan keluar dari hubungan mereka. Selain itu, mama dan papanya juga sudah berjanji akan menerima dan mendukung apapun keputusannya Dini. Namun di sini Dini masih terlihat bingung dan bimbang akan hal itu. Dan episode 8 pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film pernikahan Dini episode 8. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.